Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fia Malatu Salihah, Prodi Biologi dari Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, pertama-tama, apa sih laboratorium itu? Jadi, laboratorium merupakan tempat atau pusat yang digunakan untuk melakukan riset ilmiah, eksperimen, dan pengukuran. Di mana dalam laboratorium pastinya terdapat alat-alat khusus. Nah, alat-alat ini sangat penting untuk menunjang kegiatan yang ada di laboratorium. Selain berbahan dasar dari kaca, alat-alat ini juga ada yang berbahan dasar dari plastik, kayu, dan porselen. Yang pertama ada gelas ukur. Nah, gelas ukur berfungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, hingga 1000 ml. Gelas ukur berbentuk pipa, dan di bagian bawahnya lebar, sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang kedua adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat, sehingga tahan ketika dipanaskan. Yang ketiga adalah tabul ukur. Tabul ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengincerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Yang keempat adalah tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang kelima ada beker glass. Beker glass atau yang sering disebut dengan gelas piala adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Gelas beker ini terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Yang keenam ada corong gelas. Corong gelas berfungsi sebagai alat untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang ketujuh ada pengaduk kaca. Pengaduk kaca berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan. Yang kedelapan ada karet penghisap. Karet penghisap berfungsi membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Yang kesembilan ada pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Yang ke-10 ada pipet volume. Pipet volume atau yang disebut dengan pipet pundok berfungsi untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya untuk skala ukuran dan ketelitian tinggi. Ketelitian lebih tinggi dibandingkan pipet ukur. Yang ke-11 ada pipet tetes. Pipet tetes atau yang disebut dengan dropping berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit. Yang ke-12 ada lampu spiritus. Lampu spiritus atau lampu pemanas api, salah satu fungsinya adalah untuk sterilisasi. Yang ke-13 ada cawan porselin. Cawan porselin berfungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi dan tempat untuk mengarangkan bahan sekaligus tempat untuk mengabukan bahan. Yang ke-14 ada botol semprot. Botol semprot berfungsi untuk menyimpan aquades. Yang ke-15 ada buret. Buret adalah alat yang berfungsi untuk melakukan tetrasi. Jika kalian suka videonya, like, comment, and subscribe ya. Tunggu video aku selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.